Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Sistem Pengatur Suara Tuhan. Ayat intinya terdapat dalam 1 Samuel 3 ayat 10 dan 11. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Tahukah Anda bahwa kita tidak benar-benar mendengar dengan telinga kita? Telinga kita adalah saluran rumit yang mengirimkan gelombang suara ke bagian otak kita yang kemudian menafsirkannya sebagai suara. Perjumpaan apapun di sepanjang proses ini akan mendistorsi apa yang pada akhirnya didengar. Bagaimana cara kerja sistem suara yang dirancang khusus oleh Tuhan? Terdapat telinga luar, tempat getaran masuk ke saluran, kemudian gendang telinga, sepotong kulit tipis yang direntangkan di atas saluran, itu memisahkan bagian luar telinga dari telinga tengah. Telinga tengah berisi tulang telinga, hammer einfil, dan sanggurdi. Suara menghantam gendang telinga dan membuat ketiga tulang bergetar seperti garpu tala, tetapi lebih akurat. Ini pada gilirannya menetapkan serangkaian getaran pada cairan telinga bagian dalam yang berbentuk cangkang atau koklea. Koklea tersebut berbentuk spiral. Pusatnya, bagian ujung dari saluran itu mengatur nada rendah dan sambungan luarnya mengatur. Pusatnya, bagian ujung dari saluran itu mengatur nada rendah dan sambungan luarnya mengatur nada tinggi. Di dalam telinga bagian dalam terdapat organ Corti yang terdiri dari sel-sel kecil yang mentransfer gelombang suara ke saraf pendengaran yang membawanya ke pusat pendengaran otak. Di sini sangat dijelaskan kepada kita sistem pengatur suara Tuhan. Ayat intinya juga dikatakan bahwa Tuhan memanggil Samuel dan Tuhan berfirman kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ya, ketika kita diberikan suatu kehidupan yang baru, Tuhan sudah membentuk dengan sistem pengatur suara untuk kehidupan kita. Jadi sini katakan kepada kita bahwa tahukah Anda bahwa kita tidak benar-benar mendengar dengan telinga kita? Telinga kita adalah saluran rumit yang mengirimkan gelombang suara ke bagian otak kita yang kemudian menafsirkannya sebagai suara. Perjumpaan apapun di sepanjang proses ini akan mendistorsi apa yang pada akhirnya didengar. Sangat luar biasa Tuhan menciptakan pendengaran kita, berbagai macam saluran atau sel itu juga akan akhirnya memberikan respon kepada otak kita, dan juga kita akan memberikan penjelasan dengan baik. Inilah yang disebut sistem pengatur suara. Di sini katakan bahwa terdapat telinga luar, tempat getaran masuk ke saluran, kemudian gendang telinga, sepotong kulit tipis yang direntangkan di atas saluran. Itu memisahkan bagian luar telinga dari telinga tengah. Telinga tengah berisi tulang telinga. Jadi berbanyak lapisan-lapisan saluran yang ada di dalam telinga kita untuk membawa akan suara atau informasi itu ke dalam saraf otak, dan saraf otak juga akan bekerja untuk kita dapat memberi atau mengeluarkan informasi atau suara yang sama seperti yang kita dengar. Tapi di sini Tuhan ajarkan kembali supaya kita dapat mendengar baik-baik. Ya, ini juga terutama proses untuk kehidupan saya, supaya saya lebih
baik lagi untuk mendengar dengan baik. Dengan penjelasan yang sudah diberikan kepada saya, biar saya mau mendengar itu dengan baik. Biar saya selalu menelaah itu di dalam kehidupan saya supaya saya tetap mendengar yang terbaik. Ini juga untuk kita semua. Nah, bagaimana dengan Samuel? Pada waktu itu dia tidur. Tuhan memanggil dia. Dia mendengar. 3 kali Tuhan memanggil dia. Dia mendengar dan menjawab, Tuhan, berbicaralah sebab aku ini mendengar. Sangat luar biasa keadaan seperti itu. Biar kita juga sama seperti Samuel. Pelajaran juga untuk diri saya. Biar semua apa yang sudah diberitahukan kepada kita, biar kita mau lakukan dengan benar. Tuhan akan melakukan sesuatu di Israel. Maka itu dia memberitahukan kepada Samuel untuk memberitahukan itu juga kepada orang-orang Israel. Ya, tentunya kita di zaman sekarang ini, Tuhan sudah memakai orang-orang yang sudah memberitahukan kepada kita, biar kita mendengar itu dengan baik. Nah, Tuhan sudah mempersiapkan orang itu untuk kita. Tuhan sudah memakai hatinya dia, kehidupannya dia, untuk dapat memberitahukan segala sesuatunya untuk kita. Biar kita menerima itu, biar kita mendengar dengan baik, sehingga tidak mendatangkan suatu malapetaka di dalam kehidupan kita. Yaitu pelajaran kembali untuk ke diri saya, untuk saya lebih baik lagi mendengar akan segala sesuatu yang diinformasikan. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa suara menghantam gendang telinga dan membuat ketiga tulang bergetar seperti garpu talah, tetapi lebih akurat. Ini pada gilirannya menetapkan serangkaian getaran pada cairan telinga bagian dalam yang berbentuk cangkang atau koklea. Koklea tersebut berbentuk spiral, pusatnya bagian ujung dari saluran itu mengatur nada rendah dan sambungan luarnya mengatur nada tinggi. Di dalam telinga bagian dalam terdapat organ korti yang terdiri dari sel-sel kecil yang mentransfer gelombang suara ke saraf pendengaran yang membawa ke pusat pendengaran otak. Sangat luar biasa. Sel atau saluran di dalam telinga ini dengan berbagai macam sel, mereka dapat mentransfer suara yang kita dengar melalui saluran-saluran dan juga mentransfer akan gelombang suara itu ke saraf pendengaran yang membawa ke pusat pendengaran otak. Jika kita mau melatih akan kehidupan kita untuk mendengar dengan baik, maka sesuatu akan terjadi dengan hasil yang baik. Kalau kita mendengar dengan baik, lalu kita tidak melakukannya dengan baik, maka kita harus melatih akan kehidupan kita, bahkan pendengaran kita untuk lebih baik lagi. Sehingga informasi itu tidak salah bagi orang lain. Biar pelajaran ini diberikan kepada saya dan saudara untuk selalu mendengar akan informasi atau nasihat Tuhan dengan baik. Ya, Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah memberikan kehidupannya kepada Tuhan untuk memberitahukan kepada kita. Tapi biarlah kita juga saling mendengar sehingga itu membawa akan hasil yang baik. Biarlah dengan penjelasan ini Tuhan akan memberikan kepada kita pelajaran lagi untuk dapat bertumbuh. Sebagaimana Samuel yang dia mendengar akan Tuhannya dan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Hanya dia pergi untuk menyatakan segala sesuatunya kepada bangsa Israel. Biar kita juga selalu bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, mendengar akan suara Tuhan itu. Di sini katakan bahwa satu masalah, bagaimanakah sistem suara ini menangani perbedaan dalam tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga? Itu sebabnya Tuhan menciptakan tabung eutaksian, dimulai dari bagian dalam gendang telinga hingga ke tenggorokan. Udara yang cukup masuk melalui tabung ini melalui tenggorokan, menjaga tekanan udara tetap sama, sehingga memudahkan gendang telinga bergerak mengikuti gelombang suara yang masuk ke telinga. Iblis tidak menginginkan hal yang lebih baik selain daripada mengacaukan sistem pengaturan suara yang luar biasa ini, sehingga kita tidak dapat mendengar secara akurat apa yang dikatakan kepada kita. Oleh karena hubungan dibangun di atas kata-kata, atau menikmati alunan musik inspiratif yang indah, atau merasakan suara alam Tuhan
angin, air terjun, kicauan jangkrik, api unggun yang berderak. Iblis melakukan hal ini dengan sangat efektif melalui infeksi dan suara keras yang terus menerus, dan oleh mendorong pola hidup yang tidak banyak bergerak. Ya, penelitian telah menemukan bahwa orang yang sehat mempertahankan kapasitas pendengaran lebih dari yang lain. Suatu penjelasan yang mungkin adalah bahwa olahraga teratur meningkatkan aliran darah kayak oksigen melalui pembuluh darah kecil di telinga. Baik, di sini dikatakan bahwa iblis juga tidak menginginkan hal yang lebih baik selain daripada mengacaukan sistem pengaturan suara yang luar biasa ini, sehingga kita tidak dapat mendengar secara akurat. Biar kita juga mau melatih kehidupan kita untuk mendengar suara Tuhan. Walaupun iblis juga tidak tinggal diam, dia selalu memberikan kepada kita hal-hal yang aneh, tapi bagaimana kita mendengar akan Tuhan terlebih dahulu. Biar kita mau mendengar akan suara Tuhan itu, mendengar akan suara orang tua kita, sehingga kita juga mendengar akan nasihat-nasihat yang sudah diberikan. Karena setan tidak tinggal diam, dia akan terus bekerja keras untuk mengacaukan akan sistem pengaturan suara yang luar biasa ini, sehingga kita membawa informasi yang salah. Untuk itu biar kita juga pelajari bersama-sama untuk mendengar akan suara Tuhan. Biar kita juga melatih kehidupan kita untuk terus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan sudah mengatur sistem pendengaran dari saluran ke saluran dan mentransfer itu ke dalam saluran pendengaran dan membawanya ke pusat pendengaran otak. Lalu kita akan mengeluarkan informasi yang harusnya sama seperti yang Tuhan informasikan. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa menikmati alunan musik inspiratif yang indah atau merasakan suara alam Tuhan, angin, air terjun, kicauan jangkrik, api unggun yang berderak. Iblis melakukan hal ini dengan sangat sensitif melalui infeksi dan suara keras yang terus menerus, dan oleh mendorong pola hidup yang tidak banyak bergerak. Artinya ketika kita tidak mempunyai banyak gerakan, maka disitulah iblis akan bekerja. Tapi bila mana kita mempunyai gerakan yang banyak, melakukan pekerjaan dengan baik, dengan kita melakukan kesibukan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendengar suara Tuhan itu. Setan tidak punya kesempatan untuk dapat mengajarkan akan semua ini. Tergantung kita mau memberikan kehidupan kita kepada dia, kepada si setan, atau kita memberikan kehidupan kita mendengar akan suara Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa ya penelitian telah menemukan bahwa orang yang sehat mempertahankan kapasitas pendengaran lebih dari yang lain. Suatu penjelasan yang mungkin adalah bahwa olahraga teratur meningkatkan aliran darah kaya oksigen melalui pembuluh darah kecil di telinga. Jadi sini ketika kita berada di dunia ini, bukan saja kita tinggal diam, tapi bagaimana kita harus melakukan olahraga secara teratur. Untuk itu biar kita selalu melatih diri kita untuk selalu melakukan akan kesibukan di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada ruang lagi untuk si jahat atau si iblis itu memakai kehidupan kita. Tuhan, bantulah saya menjaga telinga saya tetap sehat, sehingga saya dapat mendengar Engkau berbicara kepada saya seperti yang Samuel lakukan, dan mampu menjawab, berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu mendengar. Ini sangat luar biasa pernyataan di dalam kehidupan kita, untuk kita selalu memiliki akan kehidupan yang baru. Minta Tuhan untuk menjaga telinga kita, dan kita juga menjaga kehidupan kita supaya tetap sehat, supaya mendengar akan informasi dengan baik. Bantulah saya sehingga saya pun dapat sama seperti Samuel dan mampu menjawab, berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu mendengar. Pelajarannya sangat luar biasa pada saat ini. Bagaimana Tuhan diajarkan kepada kita untuk kita selalu mendengar akan suara Tuhan. Kita selalu mendengar akan orang-orang yang sudah melakukan kebenaran. Untuk itu biar kita selalu mempersiapkan kehidupan kita. Kita harus mengorbankan akan kedagingan kita untuk mendengar akan sesuatu yang baik itu. Biarlah nasihat Tuhan ini dapat memberikan kepada kita suatu contoh yang baik untuk kita dapat melakukannya setiap hari. Ya, pemirsa, inilah pembahasan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.